Baik, kita akan mulai saat ini. Seberapapun yang hadir, karena sebenarnya juga di live Facebook juga ada yang sudah langsung standby ya. Jadi ada yang tidak lihat dari Zoom, tetapi langsung ke Facebook. Oke. Selamat malam buat rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya di sini, juga teman-teman yang ada di Facebook. Ya. Terima kasih buat kehadirannya. Dan malam ini kita langsung membahas saja ya. Suara saya cukup jelas ya? Oke, jelas. Iya Bu, sudah jelas. Acara kita hari ini santai saja karena sebenarnya kita cuma buat ngobrol dan mungkin kita akan sambil diskusi, tapi lebih diskusi ke bagaimana nanti ke depannya kita akan buat acara ini rutin. Nah, saya perlu masukan dari rekan-rekan yang ada di sini, mungkin bisa sharing ya, karena rencana kalau misalnya memungkinkan kita bisa buat satu acara yang semi rutin ya, nggak usah rutin setiap hari, jadi mungkin sebulan 2 kali bisa ketemuan sambil membahas buku. Nah, buku itu pun juga jadi kita menentukan buku yang ingin kita bahas apa dan semacam challenge buat kita supaya kita juga mau membaca buku, karena bagaimanapun sekarang kita lihat orang-orang yang bisa berhasil, orang-orang yang senang membaca, mereka itu adalah yang banyak mendapatkan hal-hal yang baru, bisa belajar dengan baik, dan bisa mempunyai wawasan yang lebih luas. Ya. Nah, kali ini kita langsung aja dulu ya, sebelum bahas yang buku-buku yang lain, maksudnya tentang rencana-rencana kita, nanti mungkin kita akan bahas obrolan buku yang kedepannya hari apa, dan rencana kita selanjutnya, kita bahas dulu yang topik yang buku kali ini, yang Ikigai ya. Nah, kalau teman-teman di sini ada nggak yang udah baca nih? Saya ini sebenarnya bukunya sendiri, saya belum baca sampai habis ya, makanya kita review sama-sama. Tapi kalau inti-intinya sih sudah sering baca. Ya, ada yang sudah baca sampai habis di sini? Supaya nanti mungkin kalau yang sudah selesai baca bisa sharing lebih banyak mungkin. Belum punya bukunya. Belum punya bukunya. Nah, kalau belum punya bukunya berarti harus nonton ya, karena nanti bisa lihat intisarinya apa. Ada yang sudah baca? Boleh open mic, kalau nggak mau open mic silakan tulis di chat. Mungkin ada yang sudah pernah baca. Belum ada yang komen. Mungkin ada. Udah punya tapi belum sempat baca. Oke, ini Mbak Yosefin ya. Sama dong, udah punya nih. Baru baca beberapa halaman. Nah, saya baca beberapa inti-intinya yang sudah dibahas di media sosial. Ya. Baik. Nah, yang belum baca, saya akan berikan intisarinya saja dulu ya. Intisarinya supaya nanti kalau teman-teman di sini merasa bahwa oh ini boleh nih saya kasih ke teman ya, mungkin yang ada masalah tentang menentukan tujuan hidup, boleh kasih ke anak untuk baca, boleh kasih ke tetangga, boleh kasih ke teman ke rekan-rekan yang mungkin memang perlu baca buku ini. Nah, kalau teman-teman di sini yang sudah merasa bahwa wah materi-materi kayak gini aku sudah pernah dapat atau aku tahu tapi ternyata tidak 100% sepenuhnya bisa dijalankan atau terlalu ideal, nah kita bahas di sini nanti ya. Nah, saya share screen dulu ya, yang kita lihat dari buku ini ya. Saya buka yang edisi bahasa Indonesia dulu deh. Oke ya. Nah, buku ini bagus sih ya, bagaimanapun buat saya lihat kalau untuk anak-anak muda lah ya, lebih cocok memang. Kalau untuk kita yang mungkin sudah
ketemu ikigai. Jadi buat review aja, ya. Nah, nanti kita bahas masing-masing ya, sharing masing-masing. Udah ketemu belum nih ikigainya kita? Nah, saya coba cek dulu di sini. Ya, ini ya. Nah, oh, ini belum semua yang ada di sini. Oke, ini aja dulu. Saya pakai yang bahasa Inggris deh. Nah, di Ikigai itu sendiri sebenarnya ada 2 buku. Ya, ada 2 buku. Ini yang buku kedua sebenarnya. Ya, buku kedua. Tapi buku kedua ini memang lebih membahas langkah-langkah bagaimana kita menemukan tujuan hidup ya. Maksudnya kalau kita baca di paling awal di buku ini ya, di Facebook di Instagram saya sudah saya jelaskan sih sebenarnya ya. Nah, ikigai itu sendiri, iki itu kan artinya hidup ya, kehidupan, dan gai itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi maksudnya ini adalah satu istilah Jepang ya, istilah Jepang supaya kita mengetahui bagaimana caranya kita menjalankan hidup itu dengan bahagia. Tapi ini dengan filosofi orang Jepang ya. Bagaimanapun kita hidup itu kan ya cuma sekali, jadi kita buatlah hidup itu dengan bahagia, punya tujuannya. Nah, jadi kita selalu setiap hari yang kita jalankan itu kita selalu semangat. Ya, bangun pagi udah semangat. Kita harus tahu ini yang kita lakukan ini nanti buat apa gitu. Jadi ada satu motivasi tersendiri. Nah, yang dibahas lebih lanjut ini ya, elemen tentang ikigai ini sendiri. Ini 4 elemen yang kalau kita googling ini pasti paling sering dibahas ya, paling sering dibahas karena disinilah kita bisa merancang ikigai journey kita. Jadi kalau kita sudah tahu cara menjawab 4 elemen ini, ya mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, jadi yang pertama tuh apa yang kita suka, what you love. Terus yang kita lihatnya ke kiri ya, what you are good at. Kita bagusnya itu, skill kita itu di mana, kita senangnya itu di mana, interest kita itu apa. Lalu baru masuk ke arah yang profesi, supaya apa yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan minat kita dan kita selalu semangat melakukannya. Ya, what you can be paid for. Ya, jadi lebih mengarah ke profesi. Kita ingin jadi yang seperti apa sih? Nah, yang terakhir baru kita istilahnya sudah tahu apa yang kita lakukan, kita sudah tahu apa yang nanti kita dibayar. Kita dibayar sebagai seorang pekerja ya dengan cara bagaimana, dan tentunya melakukan yang kita senang. Dan terakhir baru what the world needs. Apa sih yang dibutuhkan di dunia ini dari saya? Ya, jadi walaupun kita adalah komponen terkecil, ya, jadi kita kan pribadi-pribadi ini kan kecil-kecil semua ya sebenarnya ya. Yang bisa kita kontribusikan kita merasa kecil, tetapi sebenarnya kalau semua orang berpikir yang sama, maka isi dunia itu akan penuh dengan hal-hal yang baik, tujuan yang baik, karena kita berusaha untuk mengkontribusikan apa yang sudah kita punya untuk dunia yang ada. Nah, baru kita anggap kita sudah menemukan ikigai itu sendiri. Ya, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini merasa bahwa ada hal yang di sini saya belum tahu, ya, what you love. Kita merasa ada apa? Kita merasa kita tahu apa yang kita inginkan, tapi ternyata ada juga orang-orang yang nggak tahu. Maksudnya saya hidup di dunia ini buat apa sih gitu. Banyak sekali pertanyaan seperti itu, apalagi anak-anak remaja, anak-anak muda ya, merasa bahwa sebenarnya apa tujuan dia dilahirkan ya. Terus apa yang dia suka. Kadang-kadang ada juga yang orang nggak tahu dia tuh sukanya apa. Entah dia nggak tahu, entah terlalu banyak yang dia suka. Ini pasti tidak bisa mendefinisikan sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat nanti ya, dia tidak bisa mendefinisikan apa yang dia suka. Ya nggak mungkin dia tidak menyukai semua hal. Pasti ada yang disukai.
mungkin cuma satu atau bisa banyak. Nah, kalau yang suka banyak mungkin kadang-kadang juga ngerasa bahwa aku nih sukanya banyak, jadi harus gimana? Jadi bingung juga. Padahal sebenarnya kalau dia menyukai banyak, ya bagus juga. Ya, kalau banyak hal yang disukai berarti lebih bervariasi tujuan hidup yang bisa dicapai. Ya. Dan lebih banyak lagi pilihan yang dia bisa buat. Dulu saya juga misalnya contohnya nih waktu kita mengambil jurusan waktu sekolah ya atau kuliah, bahkan sampai saat ini kita misalnya pengen bisnis, apa sih yang kita suka? Kadang-kadang kita bingung, ya. Terus kalau kita sukanya ada 2, ada 3, boleh nggak? Kalau buat saya sih boleh, nggak tahu kalau buat teman-teman ya. Kalau saya bilang 3, 4 boleh. Malah saya memang dulu sempat mikir, aduh kok banyak banget ya, saya harus milih salah satu kayaknya kok agak berat gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya waktu itu masih SMA, kenapa saya harus milih salah satu gitu ya? Maksudnya kalau saya bisa semuanya saya kerjain semua, kenapa enggak gitu ya? Ya tentu pakai waktu, enggak semuanya langsung terwujud di saat itu juga. Jadi sejak itu saya merasa bahwa ini waktu dulu ya waktu SMA. Jadi saya sharing. Jadi waktu SMA saya merasa saya suka ini, suka ini, suka ini, suka ini. Masa saya harus pilih salah satu? Ternyata enggak juga. Pilih salah satu itu kita pas memilih salah satu kita pakai ya membandingkan ya, kita bandingkan kalau saya ngambil ini dulu gimana, saya ngambil dulu ini gimana, apa yang saya perlu dalam keadaan mendesak. Biasanya kalau sebagai orang yang kuliah dalam keadaan mendesak itu kita pikir yang bakal lebih cepat menghasilkan uang dulu. Nah, baru kita ambil salah satu keputusan yang paling cepat untuk menghasilkan uang. Nah, selebihnya itu akhirnya saya lakukan juga tapi pelan-pelan ya. Jadi Ikigai Journey ini kalau buat saya bukan hanya satu tujuan, kita bisa punya banyak ya. Kalau buat saya sendiri kita bisa buat banyak tujuan, bukan hanya satu. Jadi kalau misalnya cuma satu, buat saya malah jadi beban gitu. Ya. Tapi kalau keinginan saya banyak, terus saya berusaha untuk mewujudkan satu-satu, malah saya lebih semangat gitu ya. Oh, yang ini sudah, yang misalnya tahap untuk menulis sampai tulisan saya dimuat di media massa perlu bertahun-tahun, tapi sudah ternyata bisa ya, pelan-pelan kerjanya. Terus banyak hal yang akhirnya saya mulai dari sekolah dan sampai akhirnya setelah saya sebelum baca buku Ikigai ya, dan setelah saya baca buku Ikigai ini juga saya menyadari bahwa ya ini kita bisa raih pasti. Cuma kita ada step-stepnya. Nah di sini perjalanan Ikigai yang diajarkan itu yang mungkin banyak beberapa teman yang belum mengetahui step-stepnya itu bagaimana. Apalagi ada yang merasa bahwa tujuannya banyak, nanti gimana caranya. Nah, itu ya. Nah, di sini sebenarnya intinya nanti dalam satu buku ini, intinya itu ada 35 langkah ya, yang 35 langkah yang bisa kita pelajari. Nih, ya. Ini intisarinya aja ya. Kebetulan bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya memang nggak ada yang terjemahin ya, terjemahannya ada di buku. Nah, ini adalah beberapa langkah yang kita bisa evaluasi atau teman-teman yang kalau kayak saya dan teman-teman yang mungkin sudah merasa bahwa ya saya sudah menemukanlah tujuan hidup kita dan sudah cukup happy, sudah bisa menjalankan apa yang kita inginkan, kerjaan pun juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu kita bisa evaluasi dari sini. Siapa tahu malah kita mendapatkan tujuan-tujuan baru yang bisa kita lalui hingga mungkin usia 60, 70. Ya, bagaimanapun kita ini masih perlu hidup 20 sampai 30 tahun lagi. Ya, jadi kalau misalnya 20 dan 30 tahun lagi itu kita tidak ada tujuannya, itu juga aneh ya sebenarnya. Jadi tidak tergantung usia. Ya, buku Ikigai ini buat saya ini bisa sampai usia kapanpun. Ada hal-hal yang belum kita wujudkan waktu keinginan waktu masih kecil apa gitu ya. Bisa kita wujudkan di usia-usia sekarang. Jadi jangan merasa bahwa saya tidak punya kesukaan atau apa. Sebenarnya ada ya. Cuma mungkin kita sudah lupain. Nah, sekarang kita mulai munculkan lagi nih dengan baca buku ini kita mulai diingatkan lagi. Apa sih yang saya suka? Ya, apa sih kesukaan yang sudah terlupakan selama berpuluh-puluh tahun? Siapa tahu saya bisa mencapai di usia yang mungkin 40 tahun ke atas, masih bisa. Ya kan nggak mungkin kita stop hidup di 50. Ya kalau memang takdirnya begitu. Tapi kalau misalnya kita masih
melalui hidup sampai 70 dan 80, itu masih ada 20 hingga 30 tahun lagi. Nggak mungkin kan kita diam aja. Ya. Nah, ini ada beberapa langkah nanti saya hanya jabarkan tidak semuanya ya. Nih, misalnya kita pengen punya target, misalnya nih yang nomor 1 ya, poin nomor 1 karena saya udah baca yang poin nomor 1. Jadi seandainya kita punya target 5 tahun ke depan, kita ingin memperluas apa atau melakukan sesuatu yang sangat signifikan buat hidup kita. Nah, poin nomor 1 ini mengajarkan bahwa target 5 tahun ke depan itu coba kita lakukan terwujud dalam 1 tahun. Jadi jangan merasa bahwa ini 5 tahun bolehlah. Coba diusahakan dalam setahun. Ya, kalau ternyata ada beberapa ide-ide dan beberapa maksudnya gagasan yang sangat luar biasa yang sebenarnya tidak terpikirkan di zaman sekarang pun ya. Misalnya nih contohnya di buku ini tentang Elon Musk ya. Elon Musk ternyata bisa menemukan transportasi untuk ke Mars. Ya, selama ini orang hanya berpikir, siapa tahu di 100 tahun depan, itu kan dari waktu saya masih kecil belajar planet-planet, memang sudah ada wacana bahwa kita bisa hidup di Mars karena planet Mars itu cukup mendekati kondisi bumi. Nah, tapi cuma 1 orang yang mewujudkan, si Elon Musk itu. Ya, karena dia merasa bahwa dia punya cita-cita yang besar dan dia coba wujudkan. Dan tentu bukan dengan dia sendiri, ya, dia pasti punya cara untuk membuat itu sampai terwujud. Ya, nah poin-poin selanjutnya misalnya, ya melibatkan minimal 1 bukan ketidakmungkinan ya di setiap hari. Ya, nah kalau di sini agak sulit sih. Tapi yang kedua ini saya baca. Ya, yang langkah kedua ini maksudnya kita ini harus tidak tertutup kemungkinan dengan hal-hal yang ini nggak mungkin, ya kita berasa membatasi pikiran kita. Nah, itu poin kedua itu maksudnya kita jangan membatasi pikiran kita bahkan pandangan kita. Ya, kalau misalnya kita memang pengen itu terjadi, ya kita harus memikirkan bahwa itu pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Nah, jadi ada beberapa langkah dari 1 sampai ke 35 ini. Ya. Langkah-langkah yang bisa kita buat dan langkah-langkah yang bisa kita evaluasi, apa sih yang belum kita lakukan? Ya, mungkin ada beberapa hal yang bolong-bolong ya, yang selama ini kita sebenarnya pengen capai tapi belum tercapai. Kenapa gitu? Nah, ini bisa lihat dari sini ya. Dan ini kombinasi dari semua bahasa-bahasa yang kalau di bukunya ini ya ada istilah-istilah bahasa Jepangnya gitu. Ya, di setiap langkah sampai 35 langkah ini ada terminologi bahasa Jepangnya ya. Oke. Nah, ini sekilas tentang buku Ikigai ya. Nah, saya stop sharing aja dulu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sharing, ya, sharing yang tentang buku Ikigai ini. Apakah menurut teman-teman Ikigai ini satu filosofi yang cukup logik atau mungkin terlalu idealis? Mungkin ada yang mau berbagi pendapat, ya. Kalau menurut saya sih ini cukup logis, ya, dan karena saya merasa bahwa maksudnya sudah beberapa hal yang saya lakukan, ya, tinggal saya lihat mungkin ada yang masih saya pengen lakukan, ya, misalnya pengen bikin film, ya, itu belum terwujud itu sampai sekarang. Tetapi saya yakin pasti bisa. Entah bagaimana caranya, nanti saya lihat poin-poin apa sih yang saya belum lakukan. Tetapi ini sharing dari saya. Setiap banyak yang suka nanya nih ya, kalau misalnya bagaimana cara, banyak yang suka memikirkan bagaimana caranya untuk menentukan tujuan atau apa.
Saya biasanya suka ngomong ya, apa yang kamu mau gitu. Bukan mencari saya tujuan hidupnya apa. Terus nanya-nanya orang dan mencari dari banyak, mungkin dari belajar agama, belajar meditasi dan segala macam, berusaha untuk mendengar suara Tuhan mungkin ya. Jadi buat saya itu abstrak sekali kalau gitu. Ya. Mungkin malah bagi beberapa orang malah itu menjadi hal yang membuat jadi frustasi gitu. Karena jadi ngerasa bahwa kita tuh jadi nggak punya tujuan. Padahal buat saya, dan biasanya saya sampaikan ke orang-orang yang lebih muda dari saya bilang, apa yang kamu mau ya itulah tujuannya gitu loh. Kamu pengen juara 1, ya itu tujuan kamu gitu loh. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau memang nggak diusahakan. Tapi pasti terjadi kalau bisa diusahakan. Jadi tujuan itu sendiri sebenarnya bisa kita yang bikin. Kalau menurut Ikigai, ya kita bukan yang mencari random gitu dan menunggu wangsit. Buat saya seperti itu ya. Tapi kita memang menjabarkan apa sih yang saya mau gitu. Apa sih yang saya suka. Itu utamanya itu tadi pertama what you love dulu. Nah, baru kita susun yang kita suka tuh apa. Itulah tujuan kita. Karena kalau kita mencari tujuan dari tempat lain dan bertanya-tanya dari orang, itu semua tujuan orang, bukan tujuan kita. Kadang-kadang kita juga jadi ngikut-ngikut orang ya. Nah, jadi buat saya ini cukup realistis karena ini mengajarkan kita untuk berani membuat satu tujuan buat kita sendiri yang kita mau gitu. Dan banyak orang yang saya rasa tidak berani untuk mewujudkan keinginannya sendiri karena merasa dia tidak tahu apa yang dia suka. Dan kalaupun dia bilang aku sukanya banyak tapi yang standar-standar aja, ya udah gitu jalanin gitu misalnya. Misalnya aku suka jualan, ya jualan gitu, lakukan. Nah, tinggal kita lihat apa sih yang menjadi prioritas yang harus dilakukan apa dulu. Kan nggak mungkin 10 tujuan langsung dijalanin semua, nggak mungkin. Pasti ada tahap-tahapannya. Nah, itu dari saya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang mau sharing, ya. Apakah, walaupun belum baca buku ini, tapi mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing ya tentang bagaimana caranya menemukan kehidupan yang berbahagia menurut versi masing-masing. Oke, silakan. Mungkin sini ada Mbak Glady, ada Mbak Ade, Joyce, kira-kira ini sudah menemukan belum nih ikigainya masing-masing? Boleh di chat, diketik di chat. Sudah menemukan apa yang disukai, terus mewujudkan apa yang disukai. Sudah sampai tahap yang mana nih? Ada yang mau sharing? Boleh tulis di chat room juga, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum sempat untuk belum sempat buka mikrofonnya, mungkin lagi di jalan. Baik, nih kalau belum ada yang mau sharing, segini aja kita langsung ya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, obrolan buku ini sebaiknya, ini ada Pak Ashari ya, Mas Ashari, masih progres. Kadang itu suka terhambat dengan mindfulness, ya, karena suka banget terhambat dengan fokus, ya betul, ya, betul. Jadi, tapi bagus dong kalau masih kalau on progress itu berarti bagus, ya. Berarti kita sadar kita itu sedang dalam proses, ada tujuannya. Memang ada beberapa tujuan yang terjadi tidak dalam waktu singkat, ya. Ada poin-poin yang di belakang ya kalau nggak salah tadi saya share ada poin yang keberapa gitu. Kita juga tidak, walaupun kita ada target, tapi kita juga harus tahu ada beberapa hal yang kita tidak memberikan batas waktu. Ya, misalnya ada keinginan-keinginan yang kita ngerasa bahwa ini keinginan yang agak sulit nih untuk dilakukan, tapi saya pengen gitu, saya pengen mewujudkan ini supaya hidup saya lebih berarti.
Nah, itu mungkin perlu waktu cukup lama, bisa 20-30 tahun lagi. Tapi ya, let's say kalau misalnya sekarang usia kita 30, berarti 20 tahun lagi 50. 50 itu masih yang produktif banget gitu. Jadi masih bisa dikejar dari sekarang. Jadi tujuan-tujuan, misalnya kita ada 5 tujuan atau 10 tujuan yang kita ingin capai. Dalam kita juga kasih rentang waktu, ada beberapa yang memang harus ngebut, ada beberapa yang bisa kita lakukan secara santai, bertahap, tapi nanti akan terwujud mungkin 20 atau 30 tahun lagi. Tapi minimal kita lakukan. Jadi semangat ya, Mas Ashar ini. Dalam progres itu berarti harusnya sih udah positif. Tinggal ya memang pola pikir ya, pola pikir kita kadang-kadang menghambat diri kita sendiri. Sama saya juga ya, apalagi kalau dulu saya merasa saya lebih pede ya, tapi sekarang sudah menjelang usia-usia sekarang, ada beberapa hal yang kadang-kadang memang mengganggu di otak kita, entah dia bisa muncul sendiri, rasa nggak layak, rasa tidak apa ya, misalnya kita tidak bisa perform dengan maksimal, atau juga kita merasa tidak diperhatikan, ya, sehingga kita harus berjuang sendiri, itu pasti ada, ya. Tapi ya itulah tantangannya supaya kita bisa atasi itu. Kadang-kadang pikiran-pikiran itu kan memang dari hormon dan perasaan kita yang ada, ya. Tapi nanti kita berusaha untuk menetralisir itu. Kalau buat saya netralisir dulu. Jadi nanti diem dulu sampai akhirnya normal lagi. Akhirnya muncul lagi logik yang benar, step-stepnya langsung kembali normal lagi, tidak mellow lagi, ya. Oke, ini Mbak Gladi. Kayaknya sih udah ketemu yang disukai ya, cuman itu PR-nya langkah-langkah eksekusi. Mungkin mengalami kurang motivasi, mental block karena sejak kecil cenderung menjalani keinginan orang lain. Ya, betul ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari kecil, kadang memang kan banyak orang merasa bahwa apa sih yang aku suka, kayaknya nggak ada interest aku apa, aku bagus di mana, nggak tahu. Karena apa? Memang mungkin dari kecil memang tidak digali untuk ke sana. Atau misalnya ada kelebihan-kelebihan yang sebenarnya ada dimiliki oleh orang tersebut, tetapi mungkin karena orang tuanya ngerasa ini adalah hal yang sangat mengganggu. Misalnya suka nyanyi-nyanyi atau bawel gitu lah ya orangnya. Orang bawel itu kan sebenarnya bagus ya. Buat saya bagus untuk jualan ya, untuk promosi, untuk diajak diskusi. Ini orang-orang dengan profesi tertentu itu perlu bawel. Tapi karena orang tuanya selalu mengkat ya, misalnya, atau sekelilingnya selalu ngomong, kamu mah kebawelan, malah jadi satu kekurangan. Akhirnya yang itu adalah kelebihan malah jadi kekurangan. Makanya tujuannya jadi bingung. Jadi ngerasa tidak ada yang dia inginkan, tidak ada yang dia sukai. Karena mungkin dari awal juga memang tidak ditanamkan bahwa dia pasti punya kelebihan, dia pasti punya sesuatu yang dia suka untuk dicapai. Nah, kalau sudah seperti ini ya harusnya sekarang kalau sudah menyadari ada masalah di situ, itu pasti harusnya udah bagus ya, karena kita udah menyadari hal tersebut, tinggal kita bagaimana kita mulai membuat satu hal yang baru lah, yang membalikan kondisi yang lama gitu. Yang dulu kita ngerasa bahwa ternyata saya suka ngomong itu bagus, bukan jelek gitu ya. Tapi ya tinggal diarahkan ke yang tujuan yang kita inginkan. Harusnya sih kalau sudah ada kesadaran seperti itu juga udah bagus ya, udah menjalani lah, udah mulai masuk ke ikigainya. Thank you ya Mbak Gladi. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Apalagi yang sudah baca bukunya. Kalau yang belum baca, ya dengar-dengar dulu nih ya, nanti boleh dibaca. Nah, masih belum. Nah, sambil nunggu siapa yang mau sharing lagi, jadi juara buku, obrolan juara buku ini, rencananya kan saya mau bikin rutin ya, mungkin sebulan 2 kali. Kita challenge diri kita deh ya, challenge diri kita. Ini memang sebenarnya saya kumpulkan orang-orang yang suka baca buku.
atau orang yang pengen jadi suka baca buku, ya. Jadi bagaimanapun kita kalau nggak ada komunitas atau mungkin nggak ada challenge, kadang-kadang kita tidak termotivasi untuk baca buku. Saya belakangan ini ya, mungkin 10 tahun terakhir lah, saya suka baca bukunya tuh, saya baca ringkasan. Baca ringkasannya tuh dari e-book gitu ya, atau saya ketik di Google, misalnya ada buku apa yang bagus, saya lihat sinopsisnya dan summary-nya aja. Ya. Jadi saya anggap itu sudah kayak baca buku. Padahal itu belum lengkap. Ya. Nah, sejak saya setahun ini memang kerja di bidang penerbitan, buku, ya. Akhirnya saya juga termotivasi karena rekan-rekan yang sekerja juga ternyata mereka punya self awareness yang tinggi untuk bisa baca buku, disempet-sempetin. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman kalau misalnya kita mau, kita bikin challenge buat kita sendiri atau mau challenge bareng-bareng, ya, seminggu 1 bulan mungkin kita bisa baca 2 buku. Nah, yang pertama ini Ikigai. Nah, kalau misalnya kita pengen baca buku, kita tidak harus beli juga. Kalau mau beli boleh. Ya, ini kebetulan sponsor kita ini adalah Juara Buku. Memang ini adalah toko buku online. Nanti saya akan persilakan teman-teman dari Juara Buku untuk tunjukin ya kalau mau pesan online buku dari websitenya bagaimana. Tapi kita juga ada alternatif, bisa minjem. Gitu ya. Jadi kalau misalnya merasa aku banyak banget yang harus dikeluarkan, yang banyak pengeluaran, tapi tetap pengen baca buku, nggak apa-apa, boleh pinjam, ya, sistemnya pinjam. Nanti juga akan dijelaskan di pihak Juara Buku kalau mau pinjam seperti apa. Jadi dengan deposit sekali aja bisa pinjam gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada, kalau ada yang bilang aku mau baca buku tapi kendalanya budget, saya rasa sih itu alasan-alasan aja ya. Karena sebenarnya kita tuh banyak perpustakaan. Nah, kita akan misi dari Juara Buku ini kan kita ingin meningkatkan lagi minat baca di Indonesia ya. Minggu lalu saya ditelepon sama teman Mbak Heni namanya ya. Dia dari Komisi 10 di DPR. Komisi 10 ini adalah komisi yang menangani tentang pendidikan dan olahraga dan pariwisata kayaknya ya. Nah, tujuan dari Komisi 10 itu mau menaikkan indeks baca di Indonesia. Teman-teman kan tahu indeks baca di Indonesia itu paling udah urutan keberapa? Termasuk yang paling rendah lah ya di dunia ya. Itu karena apa sih sebenarnya? Nah, itu yang sedang dipikirkan, bagaimana caranya untuk meningkatkan indeks baca buku di Indonesia. Pasti ada kendala, bukan karena tidak suka baca bukunya. Saya yakin dari beratusan juta penduduk di Indonesia, itu minat baca ada. Ya. Tapi mungkin ya kendala juga dengan budget. Nah, kalau kendala budget, sebenarnya kita tuh bisa pinjam buku. Di negara-negara lain, sekolah itu buku minjam semua. Yang saya tahu ya. Tapi di kita kadang-kadang disuruh beli. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah mulai lah sekarang ya, karena sudah ada dana sekolahan atau apa, siswa sekarang udah mulai pakai buku yang dipinjamkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak menghabiskan dana untuk buku-buku pelajaran, dan kita bisa pakai dana tersebut untuk beli buku-buku tambahan yang lain. Atau kita bisa meminjam, karena ini yang dari Komisi 10 pun sama, sedang meningkatkan bagaimana supaya setiap wilayah kecil pun sekarang itu perpustakaan mesti ditingkatkan lagi fungsinya. Ya. Oke, ini adalah saya baca lagi ya. Ini ada mulai yang ada ngetik-ngetik lagi nih. Oke, Gladi. Iya, Ci, ya. Ini meski terseok, tapi untungnya ada kesadaran untuk membalik situasi. Mendengarkan Zoom ini, walaupun telat 17 menit, rasanya dapat mencerahkan. Iya. Ini fungsinya kita review buku sama-sama ya, kalau ada yang saling menginspirasi, sharing ya. Walaupun belum baca bukunya. Ya. Nah, jadi
Saya yakin sih selama kita punya ketekatan hati ya, 10 tahun, 20 tahun pasti terwujud deh. Ya, ikigai itu memang mesti dikejar. Kalau menurut ini ya memang mesti kejar. Jadi kita memang ada hidup ya memang ada maknanya jadinya. Ya, dan makna itu memang harus kita yang bikin sendiri, nggak bisa yang ikut tujuannya orang. Ya mungkin orang tua ingin menginginkan kita jadi dokter. Nggak apa-apa sih sebenarnya mewujudkan keinginan orang tua. Tapi kita sebenarnya juga bisa mewujudkan keinginan kita sendiri. Jadi ada dua yang bisa kita wujudkan. Jadi dokter iya, mungkin jadi yang lain juga iya gitu loh. Ya cuman ya kita tahu ada batas waktu yang memang harus cepat, ada yang memang kita bisa lakukan secara perlahan-lahan. Nah, Mbak Martina mengatakan di sini mulai mengerjakan hal yang disukai dengan lebih santai sejak berhenti kerja dan fokus mendampingi 2 anak usia SMA menempuh pendidikan di luar Yogyakarta. Ya mantap. Ya, Di luar Batam kayaknya itu. Salah, saya sekarang di Jogja. Dulu kan di Batam ya. Iya, sekarang di Jogja. Anak-anaknya di mana? Di Jogja sekarang saya dampingi 2 anak. Oh, oke. Iya. Ya. Oke, semangat. Ya, makanya kadang-kadang kalau bikin sesi seperti ini ya, kita kan memang Gen X ya, Gen X yang masih bisa suka ngumpul karena kita punya waktu terbatas, kita nggak bisa ngumpul seperti anak-anak muda. Tapi kita tetap masih punya banyak hal yang harus kita wujudkan kan, termasuk membimbing anak-anak kita supaya mereka juga bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, itu termasuklah dalam tujuan kita juga ya. Dan kita juga mulai sebenarnya di usia seperti ini justru kita bisa mulai mencapai apa yang dulu kita nggak bisa kerjain. Ya karena anak-anak mungkin masih kecil, masih sibuk ini itu. Nah, sekarang udah lebih bisa mengeksplorasi diri. Jadi tidak ada keterbatasan usia sampai kapan kita bisa mewujudkan tujuan kita. Oke. Nah, Mbak Yois, oh ya benar setuju ada bisa pinjam buku. Saya juga ada beberapa buku yang bisa dipakai untuk dibaca yang lain. Silakan. Mantap. Sip. Nah, ini boleh ya sharing kalau misalnya ada yang mau meminjamkan boleh ya. Yang jelas kalau sudah minjem jangan lupa balikin. Ini yang suka. Saya gitu, saya ngomong seperti itu karena apa? Karena kalau saya pinjam kadang-kadang mau balikinnya ini yang ribet gitu ya. Kadang belum baca. Kan kalau kita minjem berarti tenggang waktu. Mau baca kadang masih belum ada waktu kan. Tapi karena kita sekarang men-challenge diri kita, ya kita coba usahakan satu buku yang tidak terlalu tebal, bisalah dihabiskan dalam 2 minggu. Minimal kita bisa paham isinya apa. Oke, ada lagi yang mau sharing tentang masalah ikigai atau mungkin pengen berbagi gitu, gimana caranya dulu menghadapi bagaimana mencapai tujuan hidup sampai saat ini. Ada beberapa hal yang target-target sudah tercapai, caranya bagaimana, kesulitannya gimana. Nah ini ada yang ngetik nih, Mbak Mega. Saya menyukai jurusan yang sesuai dengan kuliah saya di bidang kedokteran, tapi banyak kendala yang menghambat untuk lanjut spesialis. Jadi secara income terlambat level dokter umum ya. Tapi mengingat pesan guru saya kalau jadi dokter jangan bermental bisnis dan semua dimaterialkan sehingga mencari source of another income buat mengisi kebutuhan dasar sehingga tetap bisa menjalankan kesukaan saya dalam profesi dokter ini lebih tanpa beban dan bisa mencapai ikigai. Mantap. Ya dokter ya berarti ya. Mbak Mega ya, mantap. Ya, terima kasih buat sharingnya Mbak Mega. Ya, maksudnya ada beberapa hal yang mungkin kita ngerasa bahwa ini tidak bisa terwujud. Kita juga nggak boleh yang jadi down ya. Jadi kalau misalnya memang kita merasa bahwa ini agak nanti bakal terjadi ya, tapi mungkin bukan sekarang. Nah, jangan itu membuat kita jadi patah semangat. Tetap nanti mungkin bisa kita kejar ya. Karena masih banyak waktu itu tadi saya bilang. Mona, wah buku ikigainya bagus nih, jadi pengen baca. Bagus sih, dan gampang kok untuk dimengerti. Maksudnya tulisannya juga
besar-besar di sini. Kalau usia kayak saya, kalau tulisan kecil-kecil udah ribet. Dan ini masih bisa saya baca dengan kacamata minus tanpa saya harus lepas kacamata. Ini oke ya. Gampang untuk dimengerti, contoh-contohnya juga realistis. Dan ini sebenarnya nggak terlalu tebal. Karena langkah-langkahnya praktis. Dan dia ada ini loh kayak worksheet lah kalau misalnya kita di sekolah ya. Ada worksheetnya gitu, ada hal yang bisa kita isi. Jadi kalau kita nggak mau pakai buku, kadang-kadang kan kita mesti cari buku apa nulis-nulis. Di sini ada contohnya gitu udah. Ya, kita bisa copy dari sini garis-garisnya, cara bikin tabelnya, ya apa yang kita suka, apa yang nanti akan kita lakukan. Ini semua ada di sini. Kelihatan ya? Tuh ada garis-garisnya. Jadi bisa buat ditulis gitu. Ya, sekaligus buku, tapi ini juga sekaligus adalah kayak lembar kerja kita. Ya, lembar kerja kita untuk mencapai apa sih yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Oke. Mbak Mega, 35 step to live Ikigai itu memang ideal ya? Apa dijalankan semua? Nah ini saya belum bisa jawab juga. Ya. Karena saya belum baca sampai habis. Kalau kita mau lihat ya coba ya sekali lagi ya. Ideal banget apa enggak? Nah, tadi Mbak Mia pertanyaannya kalau mau pinjam kirim ke Bandung bisa nggak ya? Bisa. Nanti kita setelah ini sudah hampir jam 8, nanti saya akan kasih waktu untuk tim juara buku untuk jelasin ya. Bagaimana kalau mau pinjam dan sebagainya. Sebentar, ya. Nah, ini yang 35 langkah. Kayaknya sih ada yang realistis sih. Bukan kayaknya ya, maksudnya cukup realistis lah. Misalnya, practice patience and perseverance with what you have resolved to do. Devote 21 days to implementing a positive new habit. Ini juga 35 langkah ini sebenarnya juga untuk melatih supaya mental block kita lepas, melatih supaya kita punya pola pikir yang baru, melatih supaya kita punya attitude yang lebih mantap waktu kita ingin mencapai Ikigai itu. Jadi ini sebenarnya adalah persiapan kita dan beberapa langkah itu termasuk persiapan kita buat orang-orang yang mungkin masih ragu, masih pola pikirnya itu masih belum yakin gitu. Nah, itu dibentuk dari langkah-langkah seperti ini. Ya. Seek out a mentor who can guide you in your passion. Ini termasuk oke kan, ya. Kita pasti ada 1-2 orang yang bisa kita ajak bicara, ya. Dan bagaimanapun untuk mencapai tujuan kita itu nggak mungkin sendiri usahanya. Kita harus punya teman-teman, punya komunitas, ya. Saya bersyukur bisa sampai seperti ini itu juga berkat bantuan komunitas, berkat bantuan teman-teman semua yang membantu waktu kita lagi kesulitan, ada yang bantuin, gitu. Membantu kita untuk supaya percaya diri itu kembali lagi. Ya, nah kita harus cari circle seperti itu. Nah ini pentingnya kita punya komunitas seperti ini, baca buku, ya mudah-mudahan circle seperti ini bisa saling menyemangati. Ya, imitate and improve on what you like for your next project. Identify what you don't like in order to discover through a process of elimination what you do. Nah ini ada beberapa yang masih belum saya belum tahu persisnya ngomongnya apa sih ya, karena itu tadi ya saya juga belum baca habis, tapi lihat dari ini 35 langkah saya lihat ada beberapa yang cukup realistis ya, cukup realistis. Nah ini malah yang saya tertarik tuh ada di sini nih. Take up the art of haiku to get to know your emotions. Haiku tahu ya haiku ya? Haiku itu puisinya bahasa Jepang gitu. Jadi kita ini juga salah satu langkah yang diajarkan tuh ya, kita ini diajarkan bagaimana untuk melepaskan dan bisa mengidentifikasi emosi kita. Caranya itu ya dengan membiarkan maksudnya nilai-nilai kesenian yang ada. Orang belajar kesenian itu kan sebenarnya untuk pelampiasan maksudnya untuk menetralisir ya emosi supaya kita bisa memilah-milah, oh aku ini sebenarnya marah
tapi apa sih yang bikin marah? Nah, itu biasanya kan kita perlu calm down. Biasanya kita calm down itu bisa dengan menulis. Nah, haiku salah satunya itu menulis puisi, ya. Entah menulis puisi atau apa, tapi intinya menulis puisi kah, terus menjabarkan dengan menulis, atau mungkin ada yang pakai musik, ya. Setelah dia bermain musik, mungkin dia lebih lega dan dia bisa lebih berpikir, tidak mendahulukan emosinya, tapi lebih mikir bahwa oh ya saya marah itu karena ini, berarti saya tidak boleh begini-begini. Ya. Saya nggak sabar, saya sedih karena apa. Nah, itu kita bisa lebih mengetahui itu. Ya. Jadi kita dipersiapkan secara mental dan spiritual dari hal-hal seperti ini, dari 35 langkah ini. Ya. Mana yang kemarin saya lihat juga satu. Nah, make slow life a part of your meals and leisure time. Ya. Jadi kita ini tetap juga mesti apa ya, istilah zaman sekarang itu kita tetap mesti ada waktu untuk memperlambat, ya. Nggak semuanya itu harus buru-buru terus gitu. Ada hal yang harus kita nikmati sendiri saat kita makan, jalan-jalan, ya. Itu perlu seperti itu supaya kita bisa tidak cepat stres pastinya. Ya, jadi mengajarkan kita juga untuk kapan kita memang harus mencapai tujuan secara cepat, kapan kita tidak memberi batas waktunya, kapan juga kita harus tahu kita saat ini lagi harus bersantai dulu, ya. Karena dalam saat bersantai kadang-kadang kita ketemu ide begini, ketemu inspirasi. Oh iya ya, harusnya saya bisa kayak gini nih, pasti gini. Nah, itu kan jadi ada waktu buat kita refleksi seperti itu. Ya, aku rasa sih ya cukup realistis ya. Oke. Sepertinya buku ini menuntut pembaca untuk passionate ya, dalam profesi dan pekerjaan dengan misi hidup kita untuk mencapai ikigai. Lalu apakah ada cara supaya stay fokus dalam ikigai? Pastinya kita ada rasa jenuh. Ya itu tadi ya, suruh jalan-jalan, makan yang enak, jangan apa ya, jangan terlalu tertekan juga. Ya, jadi ada waktu-waktunya juga kita harus bersantai, tidak tertekan dengan apa yang ingin kita lakukan. Jadi ambisius itu harus kita atur. Ambisi kita atur, bagaimana cara mencapainya. Ada beberapa hal yang kalau saya sih, karena saya dulu kan nggak tahu namanya ikigai itu, kita kan nggak. Kalau saya nggak ngerti ya, mungkin Mbak Martina juga nggak tahu. Ini ada Cilusi juga nggak tahu ikigai itu apa sih dulu, enggak. Tapi langkah-langkah kita kurang lebih mirip. Ya, kita ada beberapa hal yang kita nggak ngoyo, tapi kita lakuin. Misalnya, saya dulu senang nulis, saya pengen jadi jurnalis, pengen jadi wartawan. Tapi setelah lihat kenyataannya, saya tuh nggak enjoy sebenarnya untuk jadi wartawan karena ada beberapa hal. Misalnya nih, diburu-buru deadline, ya harus begadang, nginep di kantor. Saya kan udah ikut magang ya, waktu itu ikut magang di surat kabar gitu. Jadi saya lihat kondisinya kayak gini, ini nggak cocok. Tapi kegiatan nulisnya saya suka. Gimana caranya tuh supaya saya tetap bisa jadi penulis, tapi nggak harus kerja di penerbitan atau di penulisan koran-koran gitu. Walaupun itu mungkin lebih cepat ya, maksudnya bisa membuat saya lebih cepat dikenal sama orang sebagai penulis gitu. Tapi karena saya nggak merasa seret dengan cara itu, saya cari jalan yang pelan aja, tidak terlalu fokus. Maksudnya tidak harus ngoyo untuk sampai seperti harus ikut dengan sesuatu yang akhirnya saya nggak nyaman sendiri. Walaupun sebenarnya saya suka nulisnya. Nah akhirnya ya saya bersyukur karena mulai ada teknologi internet, kita itu sangat dimudahkan sekali sebagai orang yang suka nulis. Kita bisa menulis dengan media kita sendiri, kita bisa promosi sendiri. Akhirnya saya pun kenal dengan beberapa orang yang dari Kompas Gramedia, redaksinya Kompas Gramedia, yang dulunya saya kalau kirim tulisan itu mungkin nggak dibaca, akhirnya setelah saya kenal dengan, ya maksudnya setelah 5-10 tahun berteman, berkomunitas, segala macam, ternyata tulisan saya dibaca juga sama mereka gitu, dan akhirnya bisa sampai ke tahap yang
wah akhirnya saya bisa juga nih mengirim tulisan saya bisa muat juga di media. Nah, gitu. Dan akhirnya sampai di tahap orang pun akhirnya minta saya untuk menulis. Kalau dulu kan kita yang minta tulisan kita dimuat. Nah, sekarang sudah dengan dengan tahapan yang mungkin 10 sampai 20 tahun ternyata bisa gitu. Dan secara tidak sadar ternyata sudah sampai tahap seperti itu. Ya karena memang dilakukan setiap hari walaupun tujuan besarnya itu baru terwujud nanti. Makanya ada prioritas, ada yang santai aja jalaninya, tidak perlu terlalu ngoyo ya. Jenuh pasti. Saya walaupun sekarang ini saya seorang digital marketing, bikin konten segala macam. Walaupun saya senang ya bikin konten, tetap tiap hari itu pasti ada bosennya. Ada, tapi ya inilah mental yang harus kita latih ya. Di saat bosen tuh akhirnya kita harus ngapain sih supaya jangan sampai emosi kita tuh mengganggu pekerjaan kita. Jadi aku rasa Ikigai ini bukan hanya mengajarkan kita harus ngejar tujuan terus, tapi mengajarkan mental dan emosi kita supaya siap. Saat kita memang belum bisa mencapai tujuan, apa sih yang harus dilakukan? Ya, saat kita misalnya kayak tadi saya bilang ya bosen, apa sih yang harus kita buat? Oke, mungkin ada yang satu lagi yang mau sharing. Setelah itu kita langsung, saya akan kasih ke tim juara buku yang nanti akan menjelaskan kalau mau beli buku gimana, terus kalau mau pinjam gimana. Ya. Dan bagaimana kalau 2 minggu lagi kita ketemu lagi? Saya ada satu bahasan investasi. Buku apa sih yang bagus kita baca kalau kita mau mulai belajar investasi? Pasti pada tertarik ya. Udah ada nih yang mau bicara nih, udah ada satu yang sudah buat materinya. Nah, 2 minggu lagi nanti kita bikin review buku, bukan review buku banget ya, maksudnya kita akan bahas investasi, webinar tentang investasi apa sih yang harus kita, minimal yang dasar ya, yang orang minimal harus punya lah, dan bagaimana caranya, baca bukunya apa aja gitu ya. Silakan ikut, nanti saya pasti akan sebar lagi undangannya. Mbak Mega udah langsung yang mau ikut juga ya. Ini yang saya, nanti pembicaranya ini memang orang yang memang berkompeten di bidang investasi yang memang benar-benar investasi loh ya, investasi saham yang benar. Kita beli, jadi kita ini bisa menjadi pemilik PT-PT yang ada di Indonesia ya, saham-saham perusahaan-perusahaan negara. Itu gimana caranya, itu masih banyak orang yang nggak tahu. Ya, oke. Saya rasa cukup. Saya langsung serahkan ke tim juara buku, mungkin Mbak Fani atau Mbak Juli yang mau sharing. Silakan kalau untuk caranya kalau ada yang mau beli buku dan mau pinjam buku. Nah, oke, silakan Mbak. Halo, selamat malam semuanya. Saya izin share screen ya, akan saya jelaskan bagaimana mekanisme untuk pesan buku di juara buku. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Juli, saya salah satu karyawan di sini yang mengelola toko buku dari juara buku ini. Jadi kami, banyak saja. Jadi sekilas tentang juara buku, kami sudah ada dari tahun 2014 ya. Sudah melayani lebih dari 4.000 pelanggan. Lalu kami juga memiliki ulasan yang baik di marketplace, 4,9 dari 5. Kami juga ada website ya dengan nama juarabuku.com. Lalu ini sekilas tentang visi misi juara buku. Visinya membiasakan orang belajar melalui buku. Jadi kayak mengajak orang gimana sih biar orang-orang tuh bisa punya kebiasaan untuk belajar melalui buku. Lalu ini misinya
merangkum informasi buku yang membagikan melalui konten ke masyarakat, lalu memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pembeli terhadap buku, membantu mewujudkan keinginan calon penulis dalam menerbitkan buku. Lalu ini ada channel penjualan Juara Buku. Untuk kakak-kakak semua bisa menemukan kami di Tokopedia, terus di Shopee, Zepto tuh websitenya kami, lalu di Tregalio Shop juga ada, namanya Juara Buku. Ini sekilas tentang website kami. Lalu kalau kakak-kakak ingin membeli buku melalui website, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Ini ada langkah-langkahnya untuk order buku di website. Nanti kakak-kakak tinggal tinggal ketik aja www.juarabuku.com/id. Lalu setelah itu nanti diisi dulu daftar dan isi data diri. Lalu setelah itu tinggal dipilih produk apa yang mau dibeli. Itu ada filter pencarian atau di halaman depan juga kita ada kategori yang tinggal kakak klik saja. Setelah itu ini lumayan mudah sih, tinggal diproses, lalu nanti ada bayar pesanan, lalu nanti ada konfirmasi order. Setelah itu langsung kami kirim bukunya. Atau misalkan ingin membeli melalui marketplace juga bisa. Di sini tadi di Tokopedia atau Shopee. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang yang pinjam buku gimana, Jul? Ya, ini Ama Fani, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk presentasi, pemaparan dan sharing dari Bu Feni. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Juli. Bagi rekan-rekan nih ya, kakak-kakak yang mau membeli buku Ikigai, karena tadi kami baca di komentar itu banyak yang nampaknya tertarik gitu, dan memang aku sempat baca, sempat beberapa kali dengar audiobooknya juga. Itu buku yang khususnya bagi yang bingung gitu ya, banyak hal yang disuka atau justru ingin menemukan hal yang disuka, itu sangat membantu gitu dalam menentukan langkah-langkah gitu. Oke, jadi tadi kakak-kakak kalau misalnya mau beli buku Ikigai bisa pesan di Juara Buku, atau kami juga memiliki layanan gitu ya. Ini satu-satunya mungkin ya toko buku atau penerbit buku yang meminjamkan buku-buku koleksi terbaik dan bahkan buku-buku baru hingga buku-buku antik atau klasik untuk bisa kakak-kakak baca. Jadi ini adalah formulirnya. Untuk lebih lengkapnya akan saya tuliskan di sini. Bisa disimpan dulu aja di copy paste. Nanti bisa dikunjungi lagi kalau ada yang mau pinjam. Jadi peminjaman di Juara Buku ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Bukunya bebas pilih dan kakak-kakak cukup mengisi data diri gitu ya, nama lengkap, misalnya ini saya isi ya, Fani gitu ya. Kemudian nomor WA-nya 0856 misalnya. Kemudian ini bisa diisi juga nama kerabat atau saudara supaya kami juga bisa pantau gitu kira-kira bukunya sudah selesai dipinjam atau belum. Ini contohnya juga saya isi sebentar. Lalu alamatnya misalnya di Jalan Teratai. Ya. Nah, di halaman berikutnya gitu ya, akan muncul syarat dan ketentuannya. Jadi waktu peminjaman di Juara Buku itu maksimal 4 minggu atau 1 bulan. Nah, nanti peminjam boleh baca gitu ya, maksimal 2 buku dalam 1 periode peminjaman. Nah, untuk ongkos pengiriman dari
juara buku ke rumah kakak, misalnya kakak atau misalnya Bu Femi lokasinya di Gresik gitu ya, kita pinjamkan, nanti kita yang tanggung biaya pengirimannya. Tapi ketika Bu Femi mau mengembalikan ke kami atau menyalurkan ke pembaca lain yang mau membaca buku yang sama juga, itu ongkirnya ditanggung oleh kakak-kakak atau Bu Femi gitu ya. Jadi orang terakhir gitu yang membaca itu dia yang harus menyalurkan gitu untuk membayar ongkirnya. Nanti silakan di video juga kondisi bukunya karena jika rusak atau kondisinya berbeda saat buku datang itu sama dengan membeli gitu. Oke, jadi peminjam hanya bisa meminjam selama bukunya itu sudah dikembalikan semua. Ini contoh pilihan bukunya gitu ya. Lebih lanjutnya bisa periksa juga di juarabuku.com. Tuh, ini ada nanti ditulis aja mau mau buku judul apa. Kami akan akomodasikan dan maksimalkan bukunya tersedia untuk dipinjam. Terus ini ada sedikit pernyataan, gitu ya, ada 3 pernyataan, nanti tinggal submit aja. Kemudian konfirmasi, gitu ya. Jadi caranya itu mengisi formulir ini submit hingga selesai, mengonfirmasi via WA, lalu peminjaman diproses. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi ini kebetulan kami mau mengirimkan, gitu ya, untuk 2 peminjam untuk di minggu ini. Ini ada salah satu bukunya yang akan kami kirimkan. Sebentar, tidak terlihat. Atau ini virtual. Oh, sebentar. Oke, saya matikan dulu virtual background-nya. Ya, jadi misalnya seperti ini. Ini ada buku yang mau dipinjam, kemudian nanti bersama paket yang dikirimkan akan ada surat cinta gitu ya, surat khusus dari juara buku untuk peminjam, mengatakan terima kasih banyak sudah meminjam, terus ada foto 2 buku yang dipinjam di sini, karena satu periode peminjaman maksimal 2 buku untuk 1 orang. Ini ada juga untuk peminjam lainnya. Jadi ada surat ini, kemudian nanti tiap peminjam juga dapat pembatas buku dari juara buku. Nanti peminjaman ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia, dan bagi rekan-rekan yang mungkin mau menyumbangkan bukunya juga boleh nanti menghubungi aja gitu ya admin, sekiranya bukunya sudah nggak cukup di rumah, terus mau disumbangkan ke sini, mau dimasukkan juga ke koleksi pinjam di juara buku, boleh banget. Supaya nanti ilmunya dan isi dari bukunya juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu. Nah, ya. Jadi untuk mekanisme pinjam di juara buku seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk bertanya langsung atau mau via obrolan gitu ya, atau mau menghubungi melalui admin WA. Ya, adminnya ada di sini. Ya, boleh dicatat tuh nomornya. Boleh di screenshot, dicatat, terus tautan pendaftarannya juga sudah ada di sini. Ini nomor WA admin juara buku. Kalau yang ada yang mau tanya di sini, silakan langsung open mic aja atau di chatting boleh. Harapannya bisa semakin banyak gitu ya yang saling mendukung, saling menyemangati untuk membaca buku gitu. Karena misalnya topik hari ini tentang ikigai gitu ya, itu kan tentang menentukan arah hidup, apa yang disukai dalam hidup gitu. Sama halnya dengan buku gitu ya, rekan-rekan juga bisa menggali lebih dalam nih, buku apa sih yang paling disukai, buku apa yang paling dirasakan enjoy gitu ya, dinikmati ketika dibaca. Jadi dengan kebiasaan seperti itu, hobi seperti itu, rekan-rekan bisa semakin semangat gitu ya untuk selalu baca. Apapun itu, entah artikel, berita, maupun buku. Terima kasih banyak sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Feni. Ya, makasih Mbak Hani.
Ada yang mau ditanyakan kan nih? Oh ya, teman-teman yang belum, ini kan yang kemarin daftar untuk ikut acara ini sudah isi form pendaftarannya. Nah, bagi teman-teman yang belum isi, silakan isi aja. Ini sebenarnya apa, kayak daftar hadir aja. Supaya nanti kalau kita ada acara lagi 2 minggu lagi, itu bisa langsung kita hubungin lagi. Ya. Jadi udah nggak usah double-double registrasi. Kalau sekarang bisa isi di sini ya. Coba aku share lagi linknya. Yang belum submit data. Obrolan juara buku. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang belum isi daftar hadir, daftar keikutsertaan, silakan diisi di bit.ly/obrolan juara buku. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk pembelian buku atau minjem buku, silakan kalau ada yang mau tanya. Tadi juga mungkin kalau ada yang bersedia bukunya juga dipinjamkan, nanti bisa nanya dengan tim juara buku gimana caranya, ya. Biar bisa banyak yang ikutan. Nanti juga saya share di grup sih. Ini saya belum buka, belum buka di grup ya. Baru di sini dulu. Jadi sudah sampaikan di sini newsnya, baru nanti saya kasih tahu di grup ya. Karena kalau dengan ada yang memang lebih suka pakai beli supaya tidak terlalu terikat harus selesai waktunya kapan gitu, boleh ya. Tapi kalau misalnya minjem aja deh, ya bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Atau ada yang mau sharing lagi nih, apa namanya, momen-momen terakhir ya, 5 menit lagi nih. Mungkin kalau ada yang mau bahas tentang Ikigai. Kayaknya sih udah nih ya, semuanya udah pada menata. Kayaknya lagi menata di pikiran ya. Aku mesti ngapain ya. Dan dari beberapa tadi poin-poin yang tadi udah dijelaskan ya, tuh mungkin mulai bisa direalisasikan. Baik, saya rasa kalau belum ada lagi yang mau disampaikan, kita bisa, nah ini kita ini aja ya, bikin kegiatan yang rutin. Jadi 2 minggu lagi kita buat lagi acara review buku seperti ini. Saya rasa kita semua setuju ya, supaya kita punya challenge untuk bisa baca buku. Terus, ini pertanyaan, apakah ada WA group untuk book club begini? Sebenarnya WA group dari juara buku ada. Kalau mau digabung pakai kayaknya ke WA grupnya juara buku kali ya. Atau kita mau bikin grup sendiri nih? Mau bikin grup sendiri nggak nih, Juli? Atau gabung dengan yang ada di juara buku? Boleh langsung bergabung aja Ibu karena sudah ada grupnya. Sudah ada grupnya kan? Ya nanti siapa yang mungkin di sini kalau misalnya mau di-share link WA grupnya boleh. Ini kami atau share ke saya, nanti saya share yang ke teman-teman juga bisa. Ini Mbak Mega dari mana nih yang daftarnya? Tahu yang Zoom ini dari mana Mbak Mega? Dari grup mana? Dari grup. boleh Mbak Mega langsung Itu formulirnya, nanti setelah submit ada grup WA, bisa langsung gabung di situ. ya. Saya juga gabung di situ nanti. Dan besok akan dari ada acara baca bersama gitu ya, sekaligus nih karena Mbak ya boleh nih Pak, dipromosiin Mbak, silakan. rekan-rekan mungkin lagi ada di kawasan Jabodetabek gitu ya, nggak jauh dari Taman Lapangan Banteng, itu ada di sekitar Jakarta Pusat. Boleh banget untuk menghadiri kegiatan baca bersama, nanti akan ada sesi silent reading atau membaca, kemudian ada permainan, games gitu ya, kuis menarik,
Ada hadiah juga, ada snacks pembatas buku, dan kita bisa ngobrol, cerita-cerita, membuka lagi relasi, dan bergabung ke komunitas baru. Jadi untuk ikutin kegiatannya bisa langsung daftar di tautan yang sudah ada di obrolan, kemudian nanti gabung grupnya supaya nggak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat informasinya. Jadi besok kalau yang ada di Jakarta pengen ikutan baca buku bareng-bareng, ketemu teman-teman yang suka baca buku sama-sama, terus bisa ngobrol-ngobrol. Nah, boleh itu datang acaranya. Ya, ini acara offline ya, kalau yang ini online. Oke. Nah, ini saya sendiri masuk ke grup. Oke. Sebentar ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri acara hari ini? Mungkin ada yang tadi grup ya, tentang grup kita bisa langsung masuk di grupnya yang sudah disediakan. Tadi isi linknya yang disiapkan oleh tim juara buku, silakan diisi. Oh, Mbak Mega dari grup ini ya, dari grupnya Pak Min. Ya, saya juga sebar-sebarin di grup sih, ya. Boleh nanti kita gabung di satu grup yang memang untuk baca, untuk review buku bareng-bareng, dan rencananya 2 minggu lagi kita akan bahas tentang buku-buku investasi. Ya, buku apa aja yang bisa. Karena untuk berinvestasi itu juga perlu mental ya, harus disiapin. Oke. Oke, terima kasih buat partisipasinya hari ini. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi, nanti tunggu undangannya. Terima kasih untuk tim juara buku. Nanti kalau misalnya ada yang mau beli buku atau pinjam buku, ya bisa sudah ada solusinya. Jadi tidak ada alasan tidak baca buku hanya karena nggak bisa beli, nggak bisa siapa yang mau minjemin nggak tahu. Sekarang udah ada dua-duanya nih, ya, tempat buat beli ada, tempat buat pinjam ada. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan topik yang lain. Thank you. Oke, silakan kalau mau leave Zoom-nya.